Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez menyabet gelar pemain terbaik Liga Italia Serie A, MVP, pada musim 2023-24. Seperti dilansir Football Italia, penghargaan pemain terbaik di kompetisi kasta tertinggi Italia ini diumumkan oleh pihak Lega pada Jumat, 24 Mei 2024. Penyerang asal Argentina itu merupakan sosok terpenting di skuad Inter musim ini, membawa Nerazzurri meraih gelar Scudetto ke-20 klub. Lautaro telah membukukan 24 gol, yang membuatnya berada di puncak dalam daftar pencetak gol terbanyak Serie A musim ini. Bersama Marcus Thuram, Lautaro membangun duet penyerang paling produktif di Serie A. Adapun acara penyerahan trofi pemain terbaik Serie A ini akan digelar sebelum kick-off laga tandang Inter Milan melawan Hellas Verona pada akhir pekan ini di Stadion Marc Antonio Bentegodi. Lautaro Martinez tampil luar biasa dalam hal performa dan kepemimpinan, ujar CEO Lega Serie A Luigi De Siervo. Dengan karisma dan sikapnya di lapangan, penyerang Inter itu adalah sosok kapten yang sempurna untuk membawa tim meraih Scudetto. Dia sudah mencetak gol lebih dari 20 gol selama 3 musim beruntun di Serie A. Dia benar-benar luar biasa, harta paling berharga untuk Inter dan kompetisi, karena mampu tampil bagus di momen-momen menentukan musim ini. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu menyabet gelar gelandang terbaik Serie A 2023-2024, sedangkan Alessandro Bastoni meraih penghargaan bek terbaik. Penghargaan ini diraih berkat penampilan luar biasa mereka yang mampu mengantarkan Inter Milan memenangkan Scudetto pada musim ini. Seperti dilansir Football Italia, penghargaan Serie A 2023-2024 diumumkan oleh pihak Lega pada Jumat, 24 Mei 2024. Gelandang asal Turki itu berhasil mengalahkan 2 nominasi lainnya, yakni Christian Pulisic dari AC Milan dan Teun Koopmeiners dari Atalanta. Calhanoglu menjadi sosok kunci di lini tengah Inter. Perannya sangat krusial dalam mengatur ritme permainan tim. Sejauh musim ini ia sukses mencetak 13 gol dan menyumbang 3 assist di ajang Serie A dari 31 penampilan. Sedangkan Bastoni menjadi sosok penting di lini pertahanan Inter, dan juga sering menentukan dalam membantu serangan. Namun, Lautaro tidak masuk dalam kandidat striker terbaik Serie A musim ini, dan penghargaan di posisi ini diraih oleh penyerang Juventus, Dusan Vlahovic. Lega Serie A tidak hanya menilai dari gol maupun assist, tapi juga pergerakan tanpa bola, efisiensi, dan level kebugaran. Untuk pelatih terbaik jatuh ke tangan Simone Inzaghi yang membawa Inter juara di pekan ke-34. CEO Inter Milan, Beppe Marotta sangat senang dengan kesuksesan klub sambil berjanji untuk mencapai lebih banyak prestasi bersejarah di tahun-tahun mendatang. Pria berusia 67 tahun itu telah memimpin klub sejak 2018 ketika ia meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan rival berat mereka. Banyak yang menganggap peralihan ini sebagai peristiwa mendasar yang mengubah keseimbangan kekuatan di eselon paling atas sepak bola Italia. Musim ini, Inter meraih gelar Serie A keduanya di bawah asuhan Marotta. Namun, yang satu ini sangat spesial karena membuka bintang emas kedua bagi klub. Oleh karena itu, ia yakin prestasi tersebut akan tetap terukir kuat dalam buku sejarah. Dalam Scudetto ke-20 dan bintang kedua ini, terdapat esensi dari Inter, kata CEO Nerazzurri dalam pidato yang didedikasikan untuk klub melalui FC Internews. Prestasi ini akan tetap ada selamanya. Bersama-sama kita telah membuat sejarah dan bersama-sama kita akan terus menulis lebih banyak halaman. Mantan Direktur Umum Sampdoria dan Juventus ini mengenang kembali perjalanan luar biasa bagi juara Italia yang baru dinobatkan itu. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Itu adalah musim yang luar biasa yang diakhiri dengan 2 bintang emas di dada. Kemenangan Scudetto adalah yang ke-20 bagi seragam kami. Kami mendedikasikannya untuk klub dan para fans di Milan dan seluruh dunia. Karena Inter bernafaskan sejarah. Karena Inter mewakili sejarah. Meski terjadi perubahan kepemilikan,
Oaktri dikabarkan akan tetap mempercayakan Marotta dan kawan-kawan dalam mengelola klub sehari-hari setelah mengambil alih dari Suning. Penyerang Genoa, Albert Gudmundsson sudah tidak lagi berhasrat untuk pindah ke Liga Premier Inggris seperti dulu, dan ini merupakan kabar bagus bagi Inter Milan, yang tengah serius mengincarnya. Pemain internasional Islandia ini telah berkarir di Italia sejak menandatangani kontrak dengan Genoa pada Januari 2022. Pemain berusia 26 tahun itu memimpin Grifone kembali naik kasta ke Serie A pada musim lalu, sebelum mengukuhkan dirinya sebagai pemain paling bersinar di musim 2023-24 ini. Gudmundsson menarik perhatian para pengamat berkat skillnya yang mumpuni, terutama dalam menggiring bola dan kemampuan serangannya yang mengesankan. Dia telah sukses membukukan 16 gol dan 5 assist di semua kompetisi musim ini. Oleh karena itu, banyak yang memperkirakan pemain yang berperan sebagai second striker tersebut akan meninggalkan Luigi Ferraris di akhir musim ini demi membuat lompatan karir di klub papan atas. Daftar peminatnya mencakup klub-klub seperti Inter Milan, Juventus, Napoli, dan Tottenham Hotspur. Meski saat muda dulu Gudmundsson sangat ingin pindah ke Premier League, namun kini prioritasnya telah berubah. Pemain internasional Islandia itu mengungkapkan jika dirinya tidak lagi bermimpi untuk pindah ke Inggris. Sebaliknya, ia berniat mencari proyek yang sesuai dengan karakteristiknya dan memungkinkannya mengekspresikan bakatnya sebaik mungkin. Oleh karena itu, ia bahkan tidak mengesampingkan peluang untuk bertahan di Genoa. Jika sebagai seorang anak saya memimpikan Liga Premier, tapi sekarang saya telah berubah pikiran. Inilah hidup, ujar sang penyerang dalam sesi wawancara dengan Sportweek via FC Internews. Oleh karena itu, Genoa dan saya akan segera duduk bersama dan mencari solusi terbaik bagi kami berdua. Gudmundsson menegaskan kembali pentingnya faktor teknis dalam memilih jalur karirnya. Posisi favorit saya adalah nomor 10. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk memiliki kebebasan mengekspresikan imajinasi dan mengambil inisiatif. Pernyataan tersebut tentu saja menjadi angin sejuk bagi Inter Milan, yang telah santer dilaporkan sangat menginginkan jasa Gudmundsson untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Striker baru Inter Milan, Mehdi Taremi, telah berada di kota Milan bersama agennya, Federico Pastorello. Pemain internasional Iran itu akan bergabung dengan Nerazzurri sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Porto berakhir pada 30 Juni 2024. Seperti yang dilaporkan pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, bahwa Taremi telah menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Mehdi Taremi sudah berada di Milan bersama agen Pastorello saat dia bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer dari Porto, posting Fabrizio Romano di akun X resminya. Tes medis sudah selesai, dan kontrak juga sudah ditandatangani. Adapun durasi kontraknya di Stadio Meazza adalah 2 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Taremi kini telah tiba di Milan, dan agennya, Federico Pastorello memposting foto pertama pemain berusia 31 tahun itu di ibu kota Lombardi, dengan tulisan, "Taremi sudah jatuh cinta dengan kota Milan." Bintang Genoa, Albert Gudmundsson, yang tengah diincar Inter Milan menegaskan bahwa dirinya adalah tipe pemain yang serbaguna dan bisa bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang, striker, second striker, hingga penyerang sayap. Pemain berusia 26 tahun ini mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik Serie A di musim 2023-24 ini, dengan membukukan 14 gol dan 3 assist. Skill menggiring bola dan kemampuan menyerangnya yang luar biasa membuatnya menjadi incaran tim-tim top Eropa, termasuk Inter Milan, Juventus, Napoli, dan Tottenham Hotspur. Gudmundsson sendiri tampaknya terbuka untuk mencoba petualangan baru, dengan pindah ke klub yang lebih besar. Dia yakin kepindahan ke klub papan atas tidak akan menghilangkan gaya flamboyannya. "Saya pikir saya akan mempertahankan keahlian dan kemewahan yang sama,
ujarnya dalam sesi wawancara dengan Cronace di Spogliatella via FC Internews. Jelas, siapapun yang bermain sepak bola memiliki ambisi untuk bermain di level tertinggi. Tidak ada penyerang yang perlu takut melakukan kesalahan. Tentu saja, di klub papan atas, Anda punya lebih banyak peluang di sepertiga akhir lapangan. Jadi, meskipun Anda menyia-nyiakan permainan, Anda tidak boleh berhenti mengambil risiko. Dia merasa bisa cocok dengan sistem taktis di Inter Milan, bisa menafsirkan peran serupa yang dimainkan Mkhitaryan, yang menjadi penghubung antara lini tengah dengan lini serang. Ya, saya bisa bermain seperti Mkhitaryan. Saya sudah melakukannya di Genoa dalam beberapa pertandingan, dengan tampil sebagai gelandang dalam formasi 3-5-2 saat melawan Juventus dan Fiorentina. Kami mencobanya dalam beberapa pertandingan dan saya pikir saya melakukannya dengan baik. Jadi saya yakin saya bisa memainkan peran berbeda dalam formasi seperti ini. Meski demikian, Gudmundsson merasa peran idealnya adalah sebagai second striker. Salah satu kualitas saya adalah kemampuan bermain di berbagai posisi, tapi saya akan mengatakan bahwa saya lebih menyukai peran nomor 10. Saya bisa bermain sebagai striker, nomor 10, gelandang, atau pemain sayap. Jadi saya pikir keserbagunaan saya bisa menjadi keuntungan bagi pelatih dalam menentukan formasi. Dia dapat menempatkan saya dalam banyak peran berbeda. Pusat latihan Inter Milan di Appiano Gentile akan diganti namanya oleh pemilik baru Nerazzurri, Oak Tree Capital usai pengambil alihan klub dari Suning. Seperti yang dilansir FC Inter 1908 bahwa Inter yang baru di bawah Oak Tree mulai terbentuk, dan salah satu fokusnya adalah membenahi pusat latihan klub. Dalam laporan tersebut, bahwa kesepakatan telah dicapai dengan sponsor baru untuk pusat latihan Inter di Appiano. Dengan demikian, nama Suning Training Center akan diganti sebagai bagian dari kesepakatan sponsor baru. Kesepakatan baru telah dicapai dengan Berbanca, yang sudah menjadi mitra perbankan resmi Nerazzurri. Oleh karena itu, grup perbankan Italia itu akan menjadi sponsor baru di pusat latihan Nerazzurri. Oak Tree telah memulai proses transisi kepemilikan klub, setelah mengonfirmasi akuisisi Inter Milan dari pemilik sebelumnya, Suning Group, yang gagal membayar kembali utang sekitar 395 juta euro, termasuk bunga. Seperti diketahui, dana itu dipinjam pada tahun 2021. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada 22 Mei kemarin, Zhang gagal melunasinya. Legenda Inter Milan, BP Bergomi meyakini bahwa Inter Milan akan tetap kompetitif di bawah pemilik baru, Oak Tree Capital. Perusahaan investasi Amerika tersebut telah secara resmi mengambil alih saham mayoritas klub ketika pemilik sebelumnya, Suning, gagal membayar kembali pinjaman mereka hingga batas waktu yang ditentukan. Oak Tree kini sedang dalam proses mengakuisisi klub dan menempatkan dewan direksi baru. Oak Tree diperkirakan akan bertahan di Inter selama beberapa tahun sampai mereka menemukan waktu yang tepat untuk menjual klub. Namun, demi melindungi kepentingan mereka, Oak Tree ingin Inter tampil kompetitif di lapangan. Oleh karena itu, Bergomi pun optimistis dengan masa depan klub kesayangannya tersebut. Bagi saya, menjaga Inter tetap kompetitif adalah demi kepentingan pemilik baru, Oak Tree, ujar pria berusia 60 tahun itu dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport via FC Internews. Selama beberapa tahun terakhir, Inter telah mencapai titik impas di pasar. Inter telah berada dalam mode manajemen mandiri. Bergomi juga menjelaskan mengapa dia mengesampingkan proyek baru yang menekankan pada generasi muda. Saya tidak berpikir para penggemar akan menerimanya. Marotta telah memilih jalur dengan merekrut beberapa pemain muda yang bagus tetapi juga beberapa pemain bebas transfer berusia 30-an yang sudah terbiasa menang. Saya tidak mengerti jika klub harus mengubah kebijakan itu saat ini. Bek ikonik ini juga menyebutkan 3 pemain yang tak boleh dijual pada musim panas 2024 ini. Beberapa pemain sangat penting, dimulai dengan Lautaro. Selain pemain Argentina itu, Barella dan Calhanoglu juga berperan penting. Thuram berada di urutan keempat dalam daftar saya.
Namun dia memiliki klausul pelepasan sebesar 85 juta euro. Saya akan siap berunding jika seseorang bersedia membayar jumlah tersebut. Inilah sepak bola sekarang. Tapi Marcus juga berperan penting di ruang ganti. Terakhir, Bergomi merasa Inter butuh merekrut back top, mengingat usia Acerbi dan De Vrij yang sudah tidak lagi muda. Menurut saya, Inter harus memilih back yang memiliki karakter berbeda dari yang ada sekarang. Seseorang yang cepat dan kuat bertahan bahkan dalam permainan terbuka. Saya akan mempertahankan Acerbi dan De Vrij di klub, tapi saya juga harus memikirkan masa depan.